Andi. Itu. Udah, Jadi lanjut gimana? Jadi kembalikan tadi Mbak Natali udah dia akui bahwa Bunda Maria itu tidak menuhankan anaknya, tapi menuhankan Allah. Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah deal tadi udah. Ya udah kan selesai udah. kan? Udah beres berarti. Ya udahlah. Beres. Kapan mau ini catatan kaki? Tinggal ikrar aja gitu. Enggak, kamu kalau sampai di situ, makanya aku bilang kalau maksud kalian itu cuma sampai di situ, itu maksud kalian apa tadi pertanyaan-pertanyaan itu ya sesat lah semua orang. Jadi kalau begitu buset. Bunda Maria sesat dong. Bunda Maria nyembah Tuhan, bukan nyembah Yesus. Enggak, Bunda Maria itu enggak sesat. Andi lah yang sesat. Loh, gitu. Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhanku. Karena kalau kita bicara tentang Yesus itu, kalau kita bicara tentang Yesus itu, kita tidak terlepas dari Yesus itu sebagai manusia biasa dan Yesus itu adalah ilahi gitu. Itu kita masuk ke sana. Begitu. Ilahi dari mana kok ngadi-ngadi? Yesus manusia ya manusia, ilahi enggak ada. Itu. Adalah Natali gitu. Jangan langsung bilang begitu. Soalnya ngarang cerita. Iya, bagi kalian yang nggak percaya, tentang itu, pasti mengatakan ngarang. Yesus nggak pernah ngomong dia adalah Tuhan, Yesus nggak pernah ngomong akulah Tuhan. Iya, makanya kan saya nggak bisa memaksakan itu kepada kamu gitu loh. Saya tidak memaksakan itu kepada kamu. Soal kamu percaya atau tidak itu hak kamu. Nggak mungkin aku bisa maksa lah. Gitu. Makanya saya juga manut Pak, apa yang Yesus bilang itu diikutin. Bang ngelawan Yesus. Ini aja tanya, coba kita tanya Pak catatan kaki. Pak catatan kaki, Tuhan Anda sama Tuhannya Bunda Maria sama nggak? Ya, kalau mau supaya lebih lengkap lagi, jangan hanya tanya begitu. Tuhannya Anda, Tuhannya Bunda Maria, dan Tuhannya Bang Andi itu sama nggak dengan saya? Iya, sama nggak? Itu. Sama nggak Pak? Mau tambah dengan itu yang dia? Iya, sama nggak? Iya, silakan jawab. Sama dong. Sama dong. Oke. Berarti Anda tidak menuhankan Yesus ya? Hai. Kena lagi dia. Ori. Yesus itu tidak sama seperti kita ini. Siapa yang menyamakan kita sama Yesus? Enggak, dia rasul kok, dia utusan Tuhan. Makanya supaya tidak timbul keraguanmu itu, pertanyaanmu itu, saya mengatakan seperti itu kepada kamu gitu loh. Ya udah, Tuhannya Bunda Maria itu sama nggak dengan Tuhan Anda? Sama. Bunda Maria tidak menuhankan anaknya, berarti Yesus bukan Tuhan. Udah, selesai itu. Ya itulah. Selamat datang di kebenaran. Ustadz Alif, silakan Ustadz dibacakan sedikit doanya supaya saudara kita ini mendapatkan hidayah. Silakan Ustadz. Iya, silakan Ustadz, waktunya dipersilakan. Iya. Ustadz Alif, monitor. Ustadz Alif kayak seperti menerima telepon kali dari Presiden Burundi. Ya, silakan Ustadz. Udah hore dia tadi. Udah, ya, udah terkunci di situ dia. Ini kalau Pak, catatan kaki sudah meyakini kalau Yesus itu hanya sebatas utusan Tuhan? Anda, itu kalau kamu hanya sampai di situ memahaminya, aku bilang sesat semua kalian. Ya. Itu. Waduh. Ini buat alas ayam. Belum Bang Andi. Loh, tadi udah kok. Udah deal tadi. Udah diakui Tuhannya Bunda Maria. Itu kan omongan kamu. Jadi itu Tuhannya omongan kamu, makanya udah omongan diakui. Kamu tadi, omongan tadi udah diakui tadi, Pak catatan kaki. Kalau maksud kamu hanya untuk mau mengatakan itu, Anda sesat, saya bilang gitu kan. Tuhannya Bunda Maria, Tuhan kita semua itu yaitu Allah. Setuju kan tadi? Setuju. Oke. Ya setuju, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Nah, itulah, itu makanya aku bilang di situlah kau sesat. Gitu. Oh, berarti kau Tuhanmu dua? Enggak lah, satu aja. Ya satu siapa? Ya satu aja, satu Allah. Siapa namanya? Allah. Ya udah, Yesus bukan Tuhan.
Ore. Nah itulah kata-katamu. Aku bilang kalau hanya itu maksudmu, Ya berarti sependek mau nambah Tuhan. kau sesat. Jadi nambah Tuhan tandingan. Itu. Oh enggak. Ore, yang mana Itu. nih? Enggak Ustaz maju ada. Ustaz. Aduh, Enggak ada pusing gua. menambah Tuhan. Itu. Silakan Ustaz. Kamu tahu Pak nggak Di? catatan. Keilahian Pak Yesus catatan. itu sebenarnya Allah itu sendiri gitu loh, Di. Itu. Pak catatan. Gini Pak. Ini pertanyaan Siap, yang baik dan siap. benar. Yang tepatnya itu yang mana? Ya, Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan atau Tuhan utusan Tuhan? Allah yang menjelma menjadi manusia, itu Yesus. Ya. Yesus itu kan utusan. Allah yang menjelma menjadi manusia, itulah Yesus. Berarti manusia itu adalah Allah. Gimana sih kok kesimpulannya Bingung seperti lagi. itu sih? Lah, Gitu. Bukan Anda Pokoknya yang kalau harus bilang. bingung. Bukan. Anda yang bilang Jangan Allah bukan yang menjelma bingung. jadi manusia. Gitu. Betul. Itu. Nah, berarti Bagaimana manusia proses Yesus itu adalah penjelmaannya? Allah. Kan begitu pertanyaannya, gitu. Ya, melalui peristiwa tadi yang kita tidak tadi sudah ngobrol itu. Bagaimana Maria dikabari oleh malaikat, terus bagaimana Maria menerima, bagaimana Maria mengandung lalu melahirkan. Anda ini Gitu. berstatement giliran minta Nah, pertanggungjawaban Yesus lari itu lagi. lahir. Itu. Pertanyaan nggak sederhana lari, tadi itu nggak gak lari. enak. Saya nggak lari. Ya udah, Itu. Anda Nggak mengatakan lari. Itu. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kan gitu. Ya, siap. Berarti Yesus yang manusia ini pada dasarnya adalah Allah. Ada dua unsur di dalam La diri ilaha Yesus. illallah. Giliran Itulah diminta yang membedakan pertanggungjawaban, kita dengan kemana lagi Yesus. jawabannya? Itu. Loh, Enggak, ya memang Anda begitu saya harus barusan jelaskan kepada kalian. Itu. Anda sendiri Supaya yang bawa kalian ke jangan situ. hanya kalian jangan hanya membatasi Yesus itu hanya sebagai manusia sama seperti kita ini. Oh, Lah, beda. makanya tadi saya tanya, Gitu. biar simple, yang benar yang mana dalam keimanan Anda? Yesus itu adalah Ya Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus utusan. itu Allah menjelma menjadi manusia. Itu. Loh, sebentar. Yesus itu kan manusia. Betul tidak, Pak? Ya, fisik Nah. wujudnya manusia. Betul. Ya, dia itu adalah Tapi utusan Allah, sifat-sifatnya, benar nggak? Dan dia sifat-sifatnya adalah itu utusan Allah, tidak. benar atau tidak? Allah menjelma menjadi manusia. Nggak usah dulu Ya lah, Allah. utusan itu nanti. Itu. Kok utusan Kalau itu nanti? kita mau mengerti dulu, loh iya. Kalau kita mau Nah. mengerti tentang esensi Yesus itu dulu yang kita pahami. Ya udah, Gitu. berarti kita bahas utusannya digeser. Oke, saya ikuti. Anda tetap berprinsip Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kan gitu? Ya, Berarti manusia Yesus adalah Allah. Begitu. di dalam diri Yesus Eh, itu ada kok unsur di sifat dalam? keilahian. Kan menjelma Itu. jadi manusia katanya Loh, iya barusan. Loh, iya dong. Lah iya, Aku berarti cuma mau manusia melengkapi Yesus itu omongan adalah Anda, Allah gitu. Hah? Gini, Lip, begini. Ini Ya, kita Anda diskusi ya, Lip, ya. katakan. Gitu. Sebentar, Pak. Pak, apa yang Bapak katakan itu bahasa Indonesia. Dan semua yang mendengarkan di sini paham bahasa Indonesia. Lanjut Ketika dulu ya, Anda Ustaz. mengatakan, Aku pamit dulu, jadwal aku harus biasa 10:30 tuh harus Aduh, bergabung biasa. Di. Kenapa Ya, kamu pamit, Di? Kita Saya belum selesai kalah ini. debat sama Pak Catatan Kaki. Saya ampun Pak, saya harus ada dinas malam ini. Ya, Bukan soal kalah menang ini, Di, gitu. Ini kan saya kita dinas malam Pak. Saya kan kerjanya malam hari Pak. Saya masuk malam. Saya kan security Pak. Di mana? Di komplek Pak. Saya security komplek. Waduh, pantasan kamu ini banyak errornya ternyata security di komplek. Maklumin lah Pak. Framing ya. Gitu. Iya. Saya harus lingkar badai dulu Pak. Soalnya Ya. di posko itu tinggal Pak Sueb sama Pak Alek Ya, berdua. Di, gitu, Pak. selamat Makanya, bekerja, Di. Semoga berkah makanya sama Pak dia. Catatan, kalau Anda main ke rumahnya Bang Handi, itu ada warisan salah satu pentungan tentara Romawi ada di rumahnya itu.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke Pak, saya lingkar-lingkar badai dulu. Mudah-mudahan lah nanti bisa Ya, kita anukan ketemu kan. ya Pak, ya Pak. Saya lingkar-lingkar badai dulu. Solo Bandung 813 Solo Bandung. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Bang Andi. Waalaikumsalam Mohon maaf ya warahmatullahi kalau ada hal-hal yang wabarakatuh. kurang berkenan. Lanjut, Bang. Nah, kembali nih. Pak Catatan mengatakan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Iya, betul. Berarti Buddha itu selama 33 tahun di bumi itu adalah manusia. Ya, dia manusia dan dia adalah unsur keilahiannya ada. Allahnya itu sendiri. Bukan, nggak ada unsur, nggak ada. Tadi pernyataan Anda, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, betul. Ya berarti manusia itu adalah Allah, kan gitu. Kamu mengerti nggak, Lip? Allah Loh, menjelma saya ngerti manusia banget itu. omongan Anda. Mengerti Gimana nggak? sih kok malah jadi nanya ke saya, kamu mengerti atau tidak? Coba, kalau kamu mengerti tentang Allah menjelma menjadi manusia itu, coba kamu jelaskan ke aku. Ayo. Justru nggak masuk akal, Pak. Bapak bilang Allah menjelma menjadi manusia. Enggak. Namanya Kalau kamu Diam mengerti dulu, terus saya tentang tanya. itu, coba kamu Kalau jelaskan. Allah menjelma gitu. sebagai manusia yang Itu. namanya Yesus, lalu apa kabar dengan Yesus di kayu salib? Dia Menjadi, teriak-teriak, bukan Allahku, sebagai. mengapa engkau Menjadi. meninggalkanku? Lah iya, dia menjadi kan, dia Itu. jadi manusia kan. Menjadi manusia. Namanya siapa? Allah menjadi Itu. manusia, namanya siapa? Yesus kan? Allahnya udah jadi Yesus, manusia, ya. ya Allahnya sudah jadi manusia, Betul. namanya Yesus. Lalu Yesus ini teriak-teriak dia di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Anda sehat, Pak. Nah, oke. Ke situ kah kita? Langsung ke situ kah? Langsung aja, Langsung Pak. ke situ kah? Ya langsung aja lah, kenapa nggak bisa Kita jawab? sepakat, kita sepakat dulu supaya nanti jangan ketarik ke belakang lagi gitu loh. Langsung ke Ya situ kah? paling juga ketarik ke sana sini gara-gara kamu yang asumsi muter-muter. Enggak, bukan asumsi. Natalia yang manis. Ya udah dijawab, susah ya jawabnya Ngerayu ya. aja. Susah Ngerayu. jawabnya. Udah jawab Rasa aja. catatan kaki. Begini Natali, ya. Yang disalibkan itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus. Ya. Yesusnya kemana, Bang? Bukan keilahiannya Yesus. Kalau keilahiannya Tadi Yesus katanya itu Allahnya tidak jadi manusia. disalib, gitu. Katanya Allahnya udah jadi manusia tadi. Allah Jangan menjelma mencela-mencela. menjadi manusia. Itu. Enggak mencela-mencela lah. Itu. Kita ini kan menjelaskan sesuai dengan iman kita, kan? Sesuai dengan agama kita, gitu loh. Itu. Seperti Kita itu aja aja sih, kan. Natali. Itu. Iya, Ya nggak apa-apa lah Natali. makanya terus dia udah jadi Gitu. manusia kan, Allah jadi manusia. Gitu. Terus ngapain Nggak manusia ini apa-apa. teriak-teriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkanku? Kan koplak gitu. Lah itulah. Makanya aku jawab, yang disalibkan itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus, gitu. Ya memang lah manusia, katanya udah jadi Gitu. manusia. Wajar Gimana lah sih? Natali. Tadi kan kamu bilang, Pak, wajar- katanya Yesus sudah jadi wajar lah, manusia. Pak, Allah Natali. jadi manusia. Ya memang Wajar. yang disalib manusianya, karena Allah Wajar sudah lah jadi manusia. Natali, Tapi dia ngapain lagi berteriak-teriak itu sebagai manusianya ini? manusia, sebagai tubuh biasa itu ya dia Ya merasa ngapain? sakit. Lah gitu kan. ngapain? Enggak ngapain dia Gitu. manggil-manggil Allah lagi ngapain? Katanya Allah udah jadi manusia. Ngapain dia teriak lagi? Lah, Manggil-manggil Allahnya Yang ngapain? Eli Katanya lama iya sahabat lah. tani Makanya aku gitu. jawab. Teriaknya, Pak. Iya. Natali. Itu, heeh. Eli lama Iya, sahabat Rafa tani Sabak gitu. Tani. Ayo lagi Mm-mm. ngapain tuh, Bang? Ya itu aku bilang. Aku baru ngomong itu sedikit berteriak aku. itu kan karena apa? Dia merasa sakit dengan kejadian itu, Saya nggak dengan nanya dia penyiksaan. sakit Ya apa itulah tubuh enggak. tubuh Saya dia nggak nanya. manusia. Saya gitu nggak loh. nanya dia sakit apa Itu. enggak. Saya tahu dia Itu. manusia. Kan tadi Anda yang kasih Iya, statement saya Allahnya Allah jadi manusia. hanya menjelaskan. Anda tadi ngasih statement Allah Ya menjadi itulah manusia. kemanusiaan. Nah, kenapa dia udah jadi Allah Itulah sudah jadi manusia, kemanusiaan kok Yesus manusianya masih itu. teriak-teriak lagi, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkanku? Itu kan Itulah kemanusiaan koplak. Yesus. Enggak, itulah kekoplakan Betul kamu, Pak. Natali. Betul Natali. Kamu nggak salah Natali. Kamu nggak salah. Makanya Iya aku nggak salah jawab dia karena udah bahwa ke jalan dia yang bersungguh benar kepada dia, Bang, itu, catatan bahwa kaki.
pada saat itu yang disalib itu kan tubuh, jadi kemanusiaan Yesus gitu. Ya memang tubuh, karena tadi kamu sendiri Kalau juga udah ngasih keilahiannya, statement Allahnya jadi kalau manusia. Kenapa lagi? Allahnya kemana lagi? Katanya udah jadi kalau manusia. keilahiannya itu Natali itu tidak pernah Apalagi. tersalibkan. Yang Nah, katanya tersalibkan tadi itu adalah kealahannya tubuh sudah fisik jadi lahiriahnya. manusia. Katanya tadi Itu Allahnya sudah jadi manusia. Ya betul. sudah kan, kalau Allah sudah Nah, jadi Allah manusia, yang menjadi manusianya manusia. disalib, terus kok teriak-teriak Allahku, Allahku. Terus kamu bilang apa Dan- lagi? Nah, Tubuhnya. Lagi gimana bisa oke, katanya Allah udah jadi manusia oke. kok? Allah yang menjadi manusia ini, Belum. Natali, supaya kamu lebih paham itu, Allah yang menjadi manusia ini, dia itu Ngibul apa bentuknya lagi? sama seperti fisik kita, Udah tahu lahiriahnya sering gitu lihat kan. gambar-gambar sama Nah, itu kalau sudah tahu miniaturnya itu, Yesus, udah sering lihat. kalau Nah, udah tahu. kalau sudah tahu itu, Natali, berarti kamu lebih mudah untuk memahami gitu. Kalau sudah tahu betul ya, gitu. Ini udah paham. Udah Seperti tahu, Pak. itu. Udah paham itu, Pak. Yang saya bingung itu statementnya Bapak, Allah jadi manusia. Tapi ini Iya, ya, tapi manusia ini kenapa masih teriak-teriak lagi? ya Allahku, nggak Allahku, usah kenapa kau bingung. meninggalkanku? Gitu. Itu kan koplak, Pak, kamu, Pak. Nggak Izin usah host. bingung. Kalau pernyataan Allah Ya, menjadi manusia itu ya nggak usah bingung ya gitu. Pozo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Izin, saya Muslim. Izin bertanya nih sama Bang Catatan Kaki. Oh, Saya iya. bingung sama... Monggo, Mas. Ya, Bang Catatan Kaki. Saya bingung tadi Bang Catatan Kaki. Tadi Jangan dinyatakan... bingung lah, Ya bertanya ini, aja. mudah-mudahan Bang Catatan Kaki bisa menghapuskan kebingungan saya dan teman-teman semua nih Bang Ya, Catatan. mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi Ya. gini Bang Catatan Kaki, tadi dibilang kalau saya nggak salah dengar, Yesus itu jelmaan Tuhan. Betul ya Bang Catatan Kaki? Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan Allah, jelmaan Tuhan. Allah oke. menjelma menjadi manusia. Allah yang menjelma Bukan menjadi bukan manusia. manusia menjelma jadi Allah, gitu kan? Nah, kalau apple to apple perbandingannya berarti manusia yang Yesus tadi itu adalah sepenuhnya jelmaan Allah. Benar nggak Bang Catatan Kaki? Enggak begitu pemahamannya, gitu. Lalu berarti yang Kan jelas sekali, bro. Allah menjelma menjadi manusia. Itu kalimat itu sudah jelas banget, itu gampang banget dimengerti gitu loh. oke, Allah menjelma menjadi manusia. Berarti kalau Allah menjelma menjadi manusia. Berarti kalau Allah menjelma menjadi manusia. Kalau saya bertanya, manusia itu adalah jelmaannya Allah. Berarti kan sama statementnya itu Allah menjelma menjadi manusia. Benar nggak ya Bang Catatan Kaki? Atau salah sayanya? Seperti apa nih penafsirannya Bang Catatan Kaki? Ya, iya, itu tidak bisa disamakan, itu tidak bisa disamakan. Oh, tidak bisa disamakan. Sudah, Iya. kita tadi Monggo. sudah ini Pak. Monggo dilanjut lagi deh, saya nyimak aja Ya. deh. Saya izin turun. Selamat. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Gimana kabar Bunda? Apakah Alhamdulillah Bunda baik, baik-baik Bang. saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada catatan kaki, belum ada catatan ini apa namanya, ketupat belum. Silakan. Ini usah lama-lama saya turunin loh. Aduh kali. Aduh abang dah. Aduh, kemana lagi jadi kita? Barusan mundur lagi, tadi udah maju. Ini jadi gimana? Iya, ini selamat saya mau malam. mulainya? Ini ada teman apa pendeta kalau nggak salah ya Pak, Nubuat 2023 ini, Bang Alif. Iya, salam Pak. Saya nggak ada waktu banyak. Saya diundang naik Pak ya. Saya diundang naik silakan. tadi, saya terima. Iya, tadi berbicara tentang anak Allah dan anak-anak Allah. Kalau nggak Ya. salah di Roma 8 ayat 14 ya. Saya bisa jelaskan sedikit. Mungkin saya punya waktu nggak banyak, cuma antara 3 sampai 5 menit. Pak Nubuat, aku sebenarnya mau ngundang Bapak besok, kira-kira bisa nggak ada waktu? Mungkin habis dari gereja ke tarawih lagi, salah ngomong. Gereja gitu. Saya ke gereja hari ini Pak, hari Sabtu Pak. Oh, Advent. Sama-sama. Oke. Ya, lanjut Ya. silakan Pak.
Ya, jadi kalau di Roma 8 ayat 14 tadi itu huios ya, huios itu adalah sang anak. Ya, coba dibuka itunya Pak, ayatnya coba di bahasa aslinya ya. Hoios. Matius 16 ayat 16, yaitu huios. Aduh, mundur lagi kita. Aku Matius mundur alon-alon gitu ya lagunya ya. 16. Sama Ya. tadi satu lagi, Mbak Natali masih monitor nggak? Roma 8 ayat 14 tadi. Roma 8 14. Ya. Roma 8 14. Oke. Ya, Bentar coba ya, dibuka kita dulu. buka bersama. Sabar. Sebagai anak Allah. Anak Allah sebentar. Orang yang dipimpin Roh Allah, anak Allah. Anak Allah di sini strang nomornya itu sebentar sama 5207 saya buka ya. Bentar. Yang mana dulu? Yang Matius dulu atau yang Roma dulu? Yang Matius dulu coba, 16. Yang Matius. Ah, ini. Sama aja, Pak. Ya, sebelum anak Allah itu ada apa? Hah? Engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup. Iya, itu coba. Itu ada ada tulisan di situ. Huios. Betul nggak? Mana? Nggak ada di sini. Huios. Kalau gitu lihat di Bible Hub dong, Pak. Bisa dibuka Bible Hub. Lah ini sama aja, Pak. Di sini nggak ada nih. Huios ini aja gini aja tulisannya. Nomornya kan 5207. Iya, dibuka di Bible Hub. Bapak bisa buka data nggak? Enggak, saya baru TikTok, belum bisa. Belum, baru 308 ya Pak Nubuat ya. Iya. Enggak, ini gini loh Pak. Gini nih ya. Ini kan ini 5207. Sama aja di sini. Nih, 5207 juga. Nih kita klik nih. Sama aja. Hoios, ya Hoios. Iya, sama aja. Betul. Huiosnya sama, tapi saya mau lihat struktur dari kalimatnya. Saya mau jelaskan dari struktur kalimatnya. Lihat di Bible Hub. Bible Hub itu lebih lengkap. Jadi kata per kata bahasa aslinya itu ada, Pak. Jadi nggak hilang. Ya. Lah memang dihilangkan, Pak? Enggak. Coba dibuka dulu, Pak. Bible Hub. Atau mau saya jelaskan aja? Ya, aduh. Ya kan kalau Bapak mau data, ya kita lihat. Supaya kelihatan. Bahab. Bentar, saya bukan dulu. Kok bisa bareng sih? Alap. Sen, lama banget itunya sinyalnya itu Pak Sen. Oh Pak Sen, selamat pagi. Malam. Ngambilnya dari... Enggak, saya buka gini. Iya, betul. Nah, mana yang mau di Matius 16 ayat 16 sudah? Iya, ini. Oke. Coba lihat di interlinear. INT, interlinear. INT. Oh ini. Bukan itu, di bawah. Bentar. Ke bawah? Pak. Enggak. Di atas tadi di menu, ya di menu cari yang INT, interlinear, inter. Bukan di menu biru, ya di bawah yang di putih itu. Ya, coba interlinear. Sini. Coba digeser sedikit. Supaya kelihatan interlinear. Salah. Ntar, kembalikan dulu.
Bentar kita cari aja di sini. Apa ada leksikon Strong Multi? Bukan itu, Pak. Saya lihat minta interlinear. Coba itu situ kelihatan tuh, coba. Ya mana interlinear di sini mana? Menu yang putih. Ada paralel sermon. Sampingnya mejanya Ustadz mungkin. Bukan di sini, terjemahan. net Di bawah KJP interlinear, ada komen, ada interlinear. Inter atau INT coba. Nah, di situ udah. Bukan di bawah, Pak, di bawah, Pak. Satu baris di bawahnya. Nah, itu kan ada tulisan tuh apa? Iya, paralel, komen. Nah, itu interlin. Ya, itu, Pak. Ya, coba dibaca itu, Pak. Huios tadi, Huios. Ya, di situ kan kelihatan, Pak, ya. Ya, mana Huios? Nah, itu 5207 sebelah itu ya. Nah, sebelah kirinya itu ada tulisan ho. Ho itu adalah the dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau itu diterjemahkan, the ho itu adalah sang anak. Ya, karena kan Yesus sendiri kan yang lagi yang lagi dibahas ini kan tentang Yesus sendiri. Yesus sendiri, benar nggak? Iya, justru son. Wajar. Ya. Jadi Yesus itu adalah the Son. Tetapi kalau yang di Roma 8 ayat 14 itu adalah anak-anak Allah, yaitu itu nggak pernah ada the. Ya, nggak ada the-nya. Ya karena jadi, itu banyak itu, Pak. Jangan ya nggak pakai the ya wajar lah Pak. Ini kan merujuk kepada Yesus. Pakai the ya wajar. Oke. Sekarang begini, saya spesifik itu adalah spesifik untuk yang unik, anak yang tunggal. Ya, itu dikasih gimana sih Bapak? Yang tunggal. Nah, oke. Sekarang saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau untuk Yesus itu anak tunggal, yaitu kalau dilihat di Yohanes 1 ayat 14. Bang, sebentar. Bang Ardi yang asli atau bukan? Ardi asli ini, Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak aja ya. Followersnya. Nyimak aja ya aku ya. Lanjut. Ya, jadi kalau di anak yang tunggal ya, itu di Yohanes 1 ayat 14 itu spesifik. Itu menggunakan anak itu. Ini Pak, kalau di Matius 16:16 wajar kalau pakai hoios itu diawali karena memang yang sedang dituju adalah kepada Yesus. Spesifik. Ya. Oke, wajar. Kalau di Roma itu kan jamak umum, Pak. Iya, kepada orang banyak. Sekarang begini, Pak, tidak ada. Jadi gini, yang di Roma 8 ayat 14 itu adalah untuk orang-orang yang percaya. Anak-anak Allah. Dia tidak dikatakan anak Allah. Coba Bapak cari di Perjanjian Baru. Karena orang iya, itu yang sedang dibahas. Iya, Pak, betul. Makanya kenapa pakai the wajar lah kalau Yesus sendiri itu spesifik. Istilahnya the son gitu kan. Kalau bahasa Arabnya ya wajar karena merujuk kepada Yesus sendiri gitu loh. Iya. Tetapi umat anak-anak yang percaya, ya orang-orang yang percaya, ya itu tidak pernah dipakein the. Bapak bisa cari Alkitab. Ya karena ini kan jamak, Pak. Ya. Ini jamak, Pak. Enggak gitu, Pak. Ini bukan maksud jamak dan tunggal, tetapi spesifik. Oke, saya kasih tunjuk satu lagi ya. Terus saya mau keluar. Efesus 1 ayat 5. Enggak, sekarang gini loh Pak, kembali yang jadi pembahasan adalah ketika masalah kepada Yesus, Nah, yang jadi pembahasan tadi adalah yang saya pertanyakan juga nih Pak, mengatakan bahwa anak Allah itu diambil pahamnya dari paham mana? Itu yang jadi pertanyaan. Iya, apakah sebentar Pak, apakah merujuk kepada konsep pemahaman orang Yahudi atau non-Yahudi? Itu. Iya. Saya tunjukkan dulu Pak, karena Paulus juga orang Yahudi. Efesus 1 ayat 5. Pak, kembali lagi. Pak, iya. Kembali lagi. Kita nggak usah kemana lagi. Maaf, saya ingin kita lebih spesifik. Memahami konsep anak Allah itu
pemahamannya diambil dari orang Yahudi atau non-Yahudi, Pak? Dari orang Yahudi dong, Pak. Nah, kalau diambil dari orang Yahudi, orang-orang Yahudi memahami anak Allah itu seperti apa? Menyamakan diri dengan Allah. Loh, dari mana itu? Iya, karena waktu dia dibilang dia anak Allah, dia akan ditumpuki. Orang ini menghujat. Orang Yahudi Iya, nggak nah, bilang itu. orang Ya, Yahudi maksudnya anak Allah itu seperti apa? Memahami konsep anak Allah itu seperti apa gitu loh. iya, memahami anak Allah itu orang Yahudi bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh karena itu Nah, disebut menghujat. aduh. Bapak pernah baca nggak ayatnya? Makanya ini saya mau jelaskan dulu mengenai Saya bahasanya baca, dulu, Pak. Pak. Enggak gini, nih. Bentar, Nih. karena Bapak tadi ibu tadi siapa mengatakan bahwa itu sesama huios. Saya mau jelaskan ini, Loh, Pak, sampai tuntas. Coba enggak dibuka gini dulu. 1 ayat 5, Pak. Enggak usah. Jangan ke sana. Kita Jadi kembali kalau dulu di ya, pemahamannya. Oke, Enggak oke. gini. Kalau gitu saya mundur aja. Karena Ya ini silakan, Alkitab Pak. saya, Silakan, tapi Bapak yang mau silakan. menjelaskan sama saya. Loh, bukan. Oke. Saya kan nanya pertanggungjawaban Anda. Orang Yahudi memahami konsep anak Allah itu seperti apa? Kan itu pertanyaan saya. Sudah saya katakan beberapa kali bahwa menyebut anak Allah itu menyamakan dirinya seperti Allah sehingga dia akan Nah, dihujat dirajam dengan nah, batu. Iya. di sini Sekarang dikatakan, Pak, jelas ini kan? konsep Yahudi. Ya, ini Bapak konsep Yahudi, Pak. bohong. Ini Bapak konsep Yahudi. bohong. Anda jangan Ini bicara konsep pribadi Yahudi. saya. Loh, Ini konsep Tapi Yahudi. ibu itu Ini tidak konsep tidak Yahudi. seperti itu, Pak. Aduh, Kita Tidak seperti benar. argumen dengan itu. argumen. Ah, Saya ingin menjelaskan Alkitab saya. Kalau Udah, Bapak Anak udah, bersedia, udah. tadi Udah. saya masuk Udah. sini Lanjut, dengan Ustaz. hormat, saya diundang. Ya, Ya, ya. saya diundang Ya, untuk naik, sebentar, ya. bukan saya minta untuk naik, ya. Saya mau jelaskan Efesus 1 Iya, ayat tapi 5. jangan sesuai data, Pak. Iya, Sesuai data yang justru saya menunjukkan dijelaskan. Efesus 1 Nggak ayat ada, 5. Pak. Tolong dibuka. Mana? Anak Allah itu apa Ya, maksudnya anak Allah, Pak? Anak Allah itu ya. apa? Silakan, Ustaz. Coba dibuka Efesus 1 ayat 5, ya. jangan ke Efesus Nyuruh-nyuruh dulu, terus. Pak. Kalau mengambil orang Yahudi, saya bilang tadi, contoh nih. Ketika nih, di sini ditulis nih. Nah, ketika Yesus berkata, nih, tentang Allah dan anak Allah, Yesus ngutip nih. Ketika dia berbicara dengan orang Yahudi, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ada konsep Allah dan anak Allah. Allah dan anak Allah dalam pemahaman orang Yahudi itu seperti apa? Di mana ayat tertulis? Di mana ayat tertulis ketika Yesus berkata seperti ini? Pak, Di Bapak dalam jangan kitab Taurat menerangkan kamu Alkitab, dikatakan, jangan loh, menerangkan Alkitab bukan, kepada lah saya. ini, Kalau saya menerangkan lah, Quran kepada Anda senang nggak, Pak? Tolong jawab. loh, bukan, dengerin Pak, dengerin. Di dalam Mazmur 82 nomor 6, nanti Bapak kalau ini salah silakan bantah. Iya, Bapak, Gitu loh. dilurusin, Pak. saya Buat hormati Anda. Ya, saya Ya, pertanyaannya saya hormati sederhana. Anda. Kita Nah, teman ya, gini. sama-sama teman. Ya, saya Iya, katakan dengerin Anda. dulu. Kalau Dengerin dulu. saya Dengerin dulu. mengartikan Dengerin Quran dulu. menurut Loh, pemahaman saya, Bapak bukan. senang nggak? Tanya dulu. Bukan. Lah, Pak, dengerin. Yang saya semua berkaitan. Lihat, ketika Yesus berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, di sini tertulis di mana, Pak? Saya tidak ngarang. Bapak tahu nggak? Oke. Jadi oke, kalau tidak mau penjelasan saya, Bapak ingin membawa ya kepada hal-hal yang lain, saya Loh, ini mundur aja. konsep pemahaman Terima kasih ya, Yahudi. teman-teman ya. Ini konsep pemahaman Ya, ya. Yahudi. Jadi Ini konsep ada. anak Allah Loh, itu enggak, problem kita adalah anak Allah. Anak Allah itu ada yang adopsi, Pak. Baca Efesus 1 ayat 5. Anak Allah yang itu ke adopsi surat Paulus. itu adalah Pak, anak-anak Allah yang Yesus percaya, yang sendiri percaya kepada Dia. mengutip kitab Ya, perjanjian lama. Yesus ya. sendiri mengutip kitab perjanjian lama. Makanya benar kata Yesus di sini ada ayatnya. Ini saya bantu kasih tahu Bapak, Mazmur 82 nomor 6. Ya, terima Aku kasih Pak. Tadi sendiri, saya bilang saya nggak ada waktu banyak, saya harus pergi. Ya, terima kasih Pak. ya, Pergi sana, Bapak Pak. gak mau dengar berarti. Nah, ini repotnya Kristen. Ditunjukkan kebenarannya, dia tolak. Ngambil konsep kata Allah dan anak Allah dari pemahaman Yahudi. Ya repot. Dia Oke. ngambilnya dari konsep Yunani, saya bilang. Karena apa? Karena memang ada tertulis, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian.
konsep anak Elohim dan anak Elohim itu apa? Pemahamannya dalam orang Yahudi kan gitu. Dijelaskan kok di sini. Pemaparannya juga ada tentang orang yang menjadi hakim Israel sebagai manusia, dan tidak berarti bahwa manusia itu berkemungkinan menjadi Allah. Ini tidak. Bukan manusia itu jadi Tuhan, tetapi sebagai wakil Tuhan. Itu konsep Yahudi. Masa kayak gini mau dibantah? Tapi nggak mau mengakui tadi itu Bang. Kalau konsep Yahudi malu dia. Selamat malam Bang Bulu Ketek, namanya yang bagus gitu, apa Bulu Ketek gitu. Ya Bang Bulu, ada yang mau disampaikan? Cuman saya mau nambahin sedikit. Tadi saya mau ke Rumpuni Rifa. Ya. Kalau masalah anak Allah tadi, ada konsep dalam Alkitab menjelaskan bahwasanya berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena akan disebut dengan anak-anak Allah. Terus? Itu aja Pak? Gitu aja sih. Cuma karena udah kabur kan saudara kita Islam kan. Islam ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alumni soalnya. Oh iya. Oh, alumni. Iya. Alumni. Enggak, apa namanya gitu. Bulu Ketek. Unirifa tahu kok saya kok. Iya. Oh. Udah lama Pak? Hah? Itunya Pak. Loginya udah lama. 10 tahunan. 10 tahun ya, alhamdulillah. Iya, yang sedang kita bahas ketika membahas bahkan perdebatan Yesus ketika disidang oleh imam-imam ahli Taurat mengenai tentang kata Allah dan anak Allah itu kan dibahas. Kalaulah pemahaman orang Yahudi, maka merujuk kepada pemahaman orang Yahudi. Kalau yang sedang dibahas dengan orang Yahudi, tetapi ngambil pemahamannya di non-Yahudi, ya nggak nyambung lah. Kenapa saya bilang ngajak ngambil pemahaman dari Yahudi? Karena dari Yahudi sendiri itu ada penjelasannya, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kisah para rasul, Ustaz. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Bayangkan, bukan lagi anak Allah. Bang Wan, izin aku menyampaikan ya, sebentar aja, aku nggak lama turun lagi. Oke. Bentar, Bunda. Ya, kenapa? Tadi aku nggak sengaja scroll kan ya di roomnya kata aku, soalnya dia udah pakai buku Miracle the Reference Syamil Al-Quran itu loh. Ini udah bahaya banget sih. Dan masih banyak aja lagi orang Muslim yang naik ke atas gitu. Kamu nggak rekam video nggak? Kirim ke aku dong. Enggak, aku nggak masuk. Aku cuma scroll doang, Bang Wan, dari luar gitu loh. Iya, maksudnya di videoin aja. Nah, ketika jadi kalau kita asumsi nanti kan nggak ada bukti, repot. Oh, oke. Kalau gitu aku balik lagi ke room dia. Kamu nanti kirim ke aku. Oke, siap. Ya, makasih ya. Ngobrol sama Abang Da. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Bunda, silakan. Bunda. Kita ini disebut keturunan Allah. Aneh-aneh nih Bibelnya. Apalagi tadi rujukannya dari tadi tuh yang dia bawa itu surah-surah Paulus loh. Surah-surah Paulus yang dia imani. Jadi memang sulit ini Kristen ya. Jarang mereka membawa perkataan Yesus, jarang. Paling yang dia bawa itu aku dan Bapa satu itu, atau pada mulanya firman itu kan Yohanes juga ya. Paling aku dan Bapa. Aku ya, adalah satu, sering itu. Enggak sering itu ayat itu, data itu sering dibawa. Itu andalannya, aku dan Bapak satu. Yang lain itu ya kutipannya Paulus. Pengajaran dosa waris itu Paulus. Jangankan dengan darah domba jantan dan darah lembu betina, Kristus membawa darahnya sendiri sebagai tebusan yang tidak bercacat. Darahnya sendiri pengajar. Jadi kalau penebusan dosa waris itu ya Paulus, Yesus tidak pernah. Di Ibrani itu kalau kita mau cari. Sebentar Bang Ardi, katanya informasinya Bang Ardi sakit kemarin. Bang Ardi. Udah baikan. Udah baikan. Iya ya Bang. Kemarin juga aku ini ngedrop sedikit Bunda, terus aku minum itu tuh. Hemaviton Pasak Bumi Energi Drink. Nah itu enak tuh. Bener enak di badan tuh. Bang Alip kalau cobain deh Bang Alip kalau nggak percaya.
minum vitamin Jadi itu. jadi konsepnya orang Kenapa Yahudi, disuruh minum? Sebentar, konsepnya host. konsepnya Sebentar, orang Bunda. Yahudi tentang anak Allah itu dengan Kristen itu beda. Anak Bunda, Allah itu Bunda. bagi orang Yahudi itu orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh, Bunda izin orang-orang yang Bunda ya. dekat. Yakub, anak Allah. Ya kenapa Bang? Silakan. Bentar Bunda, ini ada komen yang agak menggelitik saya sebenarnya. Ya jelaslah patokannya ke Yahudi, jelas-jelas agama samawi, Kristen dan Islam lahir dari Yahudi. Mohon maaf nih ya, mohon maaf ya, alumni nih ya, alumni yang ngomong. Yahudi lahirnya dari mana? Sejak kapan Kristen dan Islam lahirnya dari Yahudi? Mohon maaf nih Bang, mohon maaf Bang. Oh iya. Bang Bulu Ketek dulu waktu di Kristen suka naik lintas diskusi juga nggak? Saya pribadi belajar 9 kitab suci agama, jadi saya hafal. Kitab agama Majusi, kitab Weda, Tipitaka tapi yang kanon Pali ya, bukan yang Sanskrit kanon Pali. Kitab Konghucu saya hafal. Cuma makanya agak menggelitik nih sedikit ini. Oke, selamat malam Pak Sen. Iya, selamat malam. Iya. Pak Sen ada yang mau ditanyain dengan Ustaz Alif? Mau diskusi? Silakan. Ada. Kalau Islam mati kemana? Oh, Islam mati dikubur, Pak. Iya, kemana awalnya? Oh, pertanyaannya kan Bapak Islam mati dikubur. Betul itu, Terus maksudnya apa lagi? Iya benar kan? Memang Ya, kamu kemana pikir kita arwahnya? berjalan lagi? Arwahnya? Ya. Oh, saya bukan belum mati, Pak. Kembali kepada Allah. Kalau kalau host ngomongnya pendek-pendek. Lanjut. Kalau menurut Islam itu gimana? Islam nggak bisa mati, Pak. Islam nggak bisa mati. Yang mati itu orangnya. Kalau Islam nggak bisa mati, Pak. Betul. Islam nggak bisa mati dari mana? Bertanyanya itu yang Bapak benar dong. pertanyaannya salah. Bapak kalau orang Islam mati itu bagaimana? Nanti apalagi dikubur itu nanti dia ngapain aja di dalam kubur gitu pertanyaannya gitu. Saya ajarin gitu. Coba silakan bertanya kayak gitu. Menurut Islam kematian itu gimana? Gimana Pak? Coba diulangi Pak. Gimana Pak? Ya, silakan. Di Islam itu kematiannya gimana? Ya maksudnya pertanyaan Bapak kematian yang seperti apa Bapak? Gini jawabannya Pak. Mohon izin. Saya jawab. Tadi kan tanyanya kematiannya di Islam itu gimana? Saya jawab Pak, kematian di Islam itu begini Pak. Oke, selesai ya. Baik, lanjut. Orang mati itu mau Islam mau Kristen siapapun ya mati Pak. Nyawanya, rohnya terpisah dari tubuhnya. Caranya? Sebentar menurut host, biar saya yang ngurut ini host. Pak Sen, salam Pak Sen. Ini maksud Pak Sen gimana nih? Apakah Muslim yang meninggal atau mati itu seperti apa prosesnya atau gimana? Atau agama? Karena Islam itu semuanya agama. lah, semuanya. Gimana prosesnya? Gimana? Itu Pak 7 hari 7 malam kalau kami jelasin pun nggak akan patah-patah Pak. Gak apa-apa, pelan-pelan aja Bang Bulu, nanti dibalik itu ke pertanyaan gitu. Gimana coba Pak Sin? Ini mohon maaf saudara yang di bawah ini sopan ya, kita menghargai saudara kita yang Kristen ya. Itu aja lah, udah lari. Belum naik kembali. Enggak lari Pak, saya di sini masih Kematian itu terpisahnya roh dengan jasad, itu kematian terpisahnya. Kalau berpisah itu rohmu dengan jasadmu pakaian kamu mati. Tapi tentang roh itu Muhammad nggak tahu tentang roh. Gimana itu? Siapa yang bilang Pak nggak tahu tentang roh Muhammad? Pak? Di mana dalilnya? Gini Pak, di sini roomnya kan room diskusi. Kami membawa data dan fakta, data otentik di dalam Bible, bahkan boleh Bapak kalau memang dalam Al-Quran. Di mana Pak? Di ayat berapa? Di juz berapa boleh Pak? Nah, di mana Pak? Ya ingat saya di Al-Quran berapa itu. Pak, jangan nggak ingat Pak. Kalau masuk kemari bawa data Pak. Pak Sen, ini saya ingetin Pak Sen. Jadi yang nanti malu yang Kristen juga. Jadi kalau ke atas, Bapak kalau misalnya cuma nih aja tanya gitu aja. Iya. Jangan bertanya tapi jangan menyimpulkan gitu. Boleh Pak. Silakan ditanya biar kamu jawab Pak.
Oke. Beginilah. Yang tadi itu gimana? Kemana? Ditekan gimana? Kalau mati badan ini begini, jadi begini, Oh begini. Ada gitu. Oh gini Pak, biar saya jelaskan Pak ya. Kebetulan saya jurusan kedokteran juga, biar saya jelaskan Pak. Jangan kayak apa biologi, beda itu manusia sama biologi. Iya, biar saya jelaskan dulu. Setelah itu baru saya jelaskan cara agama, biar nggak terpotong-potong. Nah, kalau mati itu, yang pertama organ jantung, otak kita, paru-paru itu berhenti Pak. Karena mati itu biasanya dalam ilmu kedokteran ada 3 batasannya. Otak, paru-paru, jantung. Aliran nafas Pak. Udah, tidak ada suplainya oksigen, kita bisa menyebabkan kematian Pak. Terus dalam agama kaidahnya Pak, berpisahnya antara jasad, sebentar Bapak jangan dipotong dulu. Perpisahan antara jasad dan roh itu kematian Pak. Udah, apa lagi Pak? Jadi rohnya kemana itu? Dalam Islam, iya, dalam Islam roh itu akan kembali Pak kepada Allah dan akan menghadapi penghakiman ketika memang udah ada batas waktunya Pak. Itu secara singkat saja Pak. Menghadapi penghakiman ketika memang udah ada batas waktunya Pak. Nyata perbuktiannya ada nggak Pak? Gimana Pak? Yang pernah terjadi di Islam itu pernah nggak terjadi kayak gitu? Mbak, saya di Islam pernah terjadi. Pak, saya belum mati Pak, belum bisa menjelaskan ke Anda. Iya makanya tadi kan masih saya kayak gitu. Masih hanya tafsir aja gitu mohon ya. maaf Pak, di Islam itu tidak suka mentafsir atau cocokologi Pak. Harus ada data dan fakta dan dalil Pak. Kan itu ketemu Yesus, ya kan, ngopi sama saya. Kemudian kata Yesus gini, saya tanya, Yesus, Pak Yesus, kenal Pak Sean nggak? Oh iya kenal gitu kan. Masuk neraka dia, masuk neraka dia gitu kata Yesus. Gimana Pak? Percaya sama masuk neraka? Memang iya Pak Sean masuk neraka. Kata Yesus gitu kemarin. Iya memang. Iya, percaya sama saya kan? Ya nggak percaya kan manusia lah. Nah, ya udah. Ya sama, saya juga nggak percaya sama Bapak. Udah kan? Jadi menurut Pak Sin gitu caranya. Jadi ini kan saya belum mati nih Pak. Pak Sin, mohon maaf Pak. Ini kan saya belum mati nih Pak. Ini yang ada Pak Bulu mau izin. Udah. Pak Bulu. Ya. Pertanyaan semacam ini, ketika kita analisis, tidak perlu dijabarkan secara ilmiah. Kita jawab aja dengan apa namanya analogi yang sekiranya nggak nyambung juga di otak mereka gitu loh. Aku kemarin ketemu Yesus loh Pak, ngomong ke saya katanya Pak Sian masuk neraka gitu katanya. Kemarin juga ke sini Bang Ardi. Ya, itu orang gimana ada namanya akunya Tuhan Yesus. Jangan membalikan fakta dong. Loh, ini beneran. Pak Sean percaya nggak sama saya kalau saya ketemu Yesus kemarin? Begini Pak, kita semuanya harus ada sidara. Pak Sean percaya nggak? Jangan hanya diomong aja di Al-Quran. Bapak ini nggak pernah ketemu Yesus ini kayaknya. Jadi ya udah Pak gini Pak. Jadi Pak Sean. Begini, jadi harus ada pembuktian nyatanya itu di ini. Ya udah ini gini kalau Pak Sean. ada nyata di dunia ini gimana kita bisa percaya itu begitu? Siapa Kayak aku arahnya. Iya. Pak Sean. Coba deh Bapak ganteng. Bapak gini. Kami kan ini belum mati nih Pak. Bapak kan dari tadi nanya nih bagaimana roh. Coba Bapak jelaskan versi Bapak ini. Biar kami belajar nih. Kita sama-sama belajar. Kan udah di kayak Tuhan Yesus nanti entah versinya. Oh Pak, ini pengen Pak Sen itu Tuhannya kelihatan gitu ya Pak Sen ya? Kelihatan, bisa dipegang, bisa diajak makan, gitu ya? Tuhan ini maksudnya namanya ini maksudnya namanya pasien. Jadi keluhannya apa Pak sekarang gimana? Saya coba izin Pak, kebetulan Pak, saya dokter Pak. Orang mati. Jadi gini lah Bang, begini lah. Kita pelajari Alkitab kita pelajari Al-Quran kita gimana? Apakah nyata ini terjadi gimana gitu? Dari sehari-hari aja gitu. Mana ya? Nggak ada pembuktian. Saya belajar gimana hasil karya Pak? Apanya gimana? Ya? Bentar, Sampai Nabi kita juga bagaimana ya? Kita apa perbedaan ini gitu? Nabi-nabi itu gimana? Perbuatannya gimana begitu? Akhlaknya gimana begitu?
Begitu. Iya, Ya, udah kayak ditangkap, kalian Pak. kalian saya dengar udah dengar, Pak. Paulus Iya, gitu kan. udah dengar saya, Paulus Pak. saja Silakan Bang Ali. mati karena apa begitu. Iya. Mamat mati karena apa begitu. Jadi perbandingan kalian aja begitu. Ya, oke? Terima kasih ya. Iya dah. Oke, Pak. Saya kasih jadi data satu dulu. Saya kasih data Pak Sen ini di Bibelnya. Baca Ayub, Pak. Roh Allah, roh Theos atau roh Allah aja ya, telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, jadi kalau nggak ada nafasnya, Pak, berarti Bapak mati. Roh Allah telah membuat aku. Ya, roh Allah, Pak. Jadi bukan cuma Yesus yang ada roh Allahnya, kita ini semua ada roh Allah, roh milik Allah, ciptaan roh Allah. roh yang diberikan Allah ya, Bunda ya gitu, Berarti Pak. kau juga sepertinya Allah gitu, sama-samain Allah gitu roh. Itu perbedaannya beda itu rohmu. Diberikan, Pak Sen, diberikan sama Allah roh kita itu loh, beda. Pak Itu jangan Sen. kau sama-samakan dengan roh Allah, dengan roh ini. Ini kan lari-lari kau ini. Jadi Ayub ini roh Allah telah membuat aku. Ayub 33 kau baca. Roh Allah itu telah membuat aku. Artinya itu. Gak ngerti dia, Bunda. Gak itu ngerti deh Bible. Roh Allah. Gak pernah baca Bible. Jangan lupa minum obat kali baru naik. Aduh. Roh Allah membuat aku. Begitu kan? Ini kan membahas kematian, sebab-sebab Jadi kematian. artinya itu roh Allah membuat aku bereinkarnasi jadi manusia, begitu. Jadi kayak Tuhan Yesus itulah Bang Alip, gitu. sebentar ya, ini Bang Riko iklan dulu 5 menit. Iklan. Sebentar, silakan Bang Riko sebentar. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bro. Bentar Pak. Ya, perkenalkan saya Riko Ferdinand dari Bangka Belitung, sedang berpromosi aneka cemilan khas Pulau Belitung. Di antaranya adalah pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam. Yang berminat untuk membantu kami silahkan follow dulu, lalu DM dan WA kami ada di bio itu, untuk melalui Lion Parcel dan si cepat dari Tanjung Pandan Belitung. Insya Allah amanah dan halal, dan kami kirimkan ke seluruh Indonesia tanpa COD. Terima kasih host, terima kasih semuanya. Ya, Bang Riko, aku mau dikit ini nggak Bang Riko? Request. Ya. Hanya agak sedikit pedas gitu, jangan manis kayak saya gitu, jangan. Oh, soalnya kayak pedas ini, gitu, soalnya kan orang-orang pembeli itu ada anaknya, takutnya anaknya tidak bisa makan kuah, sehingga kalau pingin pedas tambahkan 2 atau 3 cabai ditumbuk masukin ke dalamnya. Kirain dari situ deh ya. Harus ngomong dulu ya. Enggak, jadi kami sengajakan tidak pedas, takut anak-anak nggak bisa makan. Oke. Makasih ya. Itu yang ngirim dari Telan kemarin katanya ya. Iya, jadi ada yang ngirim. Jadi bagi para netizen di bawah yang ingin mempersembahkan buat orang-orang yang di atas di sini, Pak Alip dan sebagainya, boleh hubungi saya. Nanti saya kirimkan ke mereka semua. Misalnya pempeknya, pastelnya, abon dan sebagainya ya. Ya, kemarin sudah banyak tuh ada yang ngirim buat siapa itu? Pokoknya anak-anak debater lah dari hamba Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang bagi berminat tinggal klik bionya yang akunnya Bang Riko ya. Silakan. Untuk alamatnya nanti bisa dihubungi langsung di Bang Ali, Bang Bunda, Bunda sama yang juga gitu. Silakan. Mbak Natali juga boleh. Iya. Terima kasih Host ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu aku tahu-tahu dapat kiriman itu, kira-kira kan minta nomor alamat aku gitu ya, netizen Mbak. Ada apa? Minta nggak apa-apa. Oh, tahu-tahu nyampe kiriman sampai. Ayo yang Kristen silakan yang mau naik ke atas. Ya, Mbak Natali ini juga udah pernah pesan itu 2 macam. Iya, enak itu. Tapi kalau nggak ada kapal selamnya sih di dalamnya kenapa? Katanya sampai kapal selam. Kenapa? Ada. Katanya kapal selamnya. Aku juga mau kali mau beli pempek dapat kapal selam.
Ya, Pak Oh Ardiansa iya. juga Oke pernah Bang Wal. pesan. Ya. Nantilah, nanti aku pesen sendiri Silakan, Bang Riko ya, sabar ya. Ya, Kristen yang mau Tinggal naik tunggu tanggal silakan. mainnya. Bisa semua ke daerah manapun bisa ya. Follow dulu. Orang ke luar negeri aja bisa ya Bang Riko ya? Ke Thailand ya? Ya. Bang Riko. Kemarin sudah sampai ke Taiwan sudah, Malaysia Iya, sudah, Taiwan. Singapura sudah. Malan ongkosnya sama pempeknya gimana sih? Ya kan? Kalau pempek kami nggak berani ke Taiwan, nggak berani karena terlalu jauh. Kecuali Indonesia kami berani. Ongkosnya 2,5 ya? Ongkosnya Taiwan 2,5 itu ya? ongkosnya ke Taiwan itu 129.000. Ke Singapura 100.000, ke Malaysia 100.000. Bang, aku mau pamit dulu ya, aku mau tutup juga di channel YouTubeku udah. Ya, Oh, terima ada kasih Bang ya. ini Bang aja. Red naik sini Bang Red ngobrol. Iya. Kita ngobrol. Bang Wan. Ada Ustadz Alwan di bawah. Assalamualaikum Ustadz Alwan. Bang, aku tutup dulu ya. Aku izin tutup YouTube dulu ya. Oh iya, silakan. Makasih banyak buat teman-teman yang udah stay nonton di channel YouTube Natalia Iriani. Mau datang dari saya. Namun bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Alif sama Bunda Rahma, Pak Riko, saya izin turun dulu ya. Oh iya, sehat-sehat Bang Ardi ya. Ya, terima kasih Ustadz Alif, Bunda Vitamin Rahma. Bang Ardi. Iya Bang. Oke. Sehat selalu, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Sehat selalu. wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih Bang. Murayam. Oh ini ada kali Kristen kali ini. Murayama. Bunda dari room siapa tadi Bun? Enggak, aku buka Komal nggak ada coteng. Sepi. Ada di tempat Bang Juma, di tempat Bang Juma di bawah itu kali. Iya, saya lihat juga di bawah ada si cuma Hanso si tukang ngeyel. Oh. Iya. Wah. Bang Alif. Pada sepi. Ada Pak Pendeta di bawah. Enggak pas ada itu tadi. Aku undang lagi nih ya. Udah. Pak Pendeta ini siapa? Bunda. Yang tadi bukan? Bukan, yang tadi juga pendeta juga. Lagi yang biasa sini. Setepu, Pak Pendeta Setepu. Undang dia di sore sih sebenarnya. Penuh tadi di sini nggak bisa naik ya. Bubar bobo biar jauh dari dosa. Loh, justru kita kamu membimbing kamu supaya kamu jangan terjerambab ke neraka jahanam. Kau menyembah manusia, hati-hati. Di dalam Bibelmu itu ya Tuhan itu bukan manusia, sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman tapi tidak menepatinya. Nah, kalau kita lihat di dalam Bible apa kata Yesus? Janganlah kalian membunuh. Ya itu kata Yesus lah. Jangan membunuh. Tapi justru kalian mengimani pembunuhan ini adalah karya penyelamatan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Bayangkan itu perkataan Yesus di Matius 5. Tapi justru pembunuhan ini kalian imani sebagai karya penyelamatan, penebusan dosa. Itu tidak diajarkan oleh Yesus, tapi Paulus. Coba tengok Matius 5. Ini yang di bawah bilang yang makan, kita nggak merasa paling benar ya Bun ya. Like aja sini, nggak ada. Nggak ada. Kita hanya baca Bible
Bible yang kita baca. baca. Enggak Sehingga kita berani tuh kita sayang sama orang-orang Kristen. asal ngomong, iya. Supaya kita bersama-sama di surga kekal ya. Surga gitu. Karena surganya itu Ya. katanya Bang, kerjanya tuh nyanyi melulu, memuja-muja terus. Apa mulut nggak Iya. berbusa? Saban hari. Kan Iya. bosen. Sehari aja kita nyanyi-nyanyi itu capek juga. Usahawan di bawah Pak. Kamu naik. Ada ya. Ada R7 lagi sini kamu mental mulu R7. Ini ada Pak. cerita Pak Red. tentang Nabi Isa. Itu namanya sok tahu agama yang lain. Sok tahu. Ini Bible yang kita baca. Tadi aku baru dengar kalau orang Kristen tadi ngaku kalau Yesus itu menyatakan dirinya itu bukan Tuhan. Dia nggak ada di kitabnya. Dia ngaku tadi baru dengar tuh dari orang Kristen sendiri tuh aku ngomong kayak gitu. Itu Unitarian. Unitarian atau SSI Saksi Yehova itu. Dia menolak Yesus tuh. Iya ya. Malam Bang, dengaran ke suara saya? Mana Malam, orangnya? dengar. Kok saya nggak ada orang? Oh, baru muncul. Lihat. Ada ini baru ada. Baru muncul tadi juga saya tadi. Kok tiba-tiba saya nggak ada? Ada Bang, ada. Ini baik ini Bun lama ini. R7 gimana R? Apa kabar saudara? Puji Tuhan Bang, baik. Oh iya. Gimana Bang, kabarnya Tuhan gimana? siapa Baik-baik Bang? aja ya. R7 baik. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Tuhan kita yang satu lah Bang. Nggak kayak baru aja kau. Tamiloho itu pikiranmu salah terus itu kok dijebol-jebol. Yang pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standby lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti Tomiloho yang pasti itu Tuhanmu menjebol keperawanan Maria. Itu kalau mau tahu Tuhanmu menjebol perawan Maria. Kabur Bunda jadi. Tidak itu di bawah ini. Ini yang di bawah ini Bang. Ini Tamiloho ini. 72 bidadari dijebol selama berapa lama Kakak. Jadi aku jawab. Tuhanmu menjebol keperawanan Maria. Oh di surga. Iya ini masalah bidadari yang ini. Oh kalau di surga mah aku mintanya nggak 72 nanti aku minta 100. Oh kan? Malah banyak seneng. Daripada pesandal ya. Yang pertama masuk surganya pesandal. Aduh pesandal. Itu dia. Amit-amit. Bekas orang bermacam-macam penyakit. Jadi yang menjebol itu Bunda Maria keperawanannya itu Tuhanmu. Wah hebat sekali Tuhanmu ya. Kan dia dilahirkan lewat itu. Ya. Si Tomiloho. Oh, naik aja Tommy sini, Tommy. Naik aja. Jaga mulutmu. Kenapa emang mulutnya seperti Bunda? itu? Seperti itu emang kamu kira Yesus lahir dengan operasi sesar? Kan enggak tuh. Kau macam-macam kau menghina kau akan dengar yang lebih pedes. Naik lagi R7 naik lagi. Makanya kamu jangan menghina, santai aja yang kita sampaikan di Bibelmu. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Alum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, sementara larangan ini jangan membunuh, kau imani pembunuhan itu korban penyelamatan. Karya penyelamatan. Kan koplak kebalik tuh pemahamanmu dengan apa yang dilarang oleh Yesus. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Aku ngajak lanjut sebentar ya nanti terusin ya. Aku ngajak ngobrol sebentar Bang R7. Ya Bang R7. Ya Bang. Ngobrol aja sama aku santai. Ya, Bang R itu kan
Oh, ke gerejanya tadi apa hari Minggu? Hari Minggu, Bang. Oh, hari Minggu Protestan ya. Apa sih perbedaannya? Katolik sih, Katolik. Kenapa beda-beda sih? Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Kenapa ya, Bang tahu ya, Bang? Oh, nggak tahu. Enggak, Iya. kalau setahu aku sih kalau R7. Kalau Sabtu itu katanya ada Kristen namanya Advent, ya R7 ya. Iya, Nah, ada. biasanya Biasa Advent tuh di hari Sabtu biasanya. Bang R7 di mana ya, Bang? Daerah mana tinggal? Di Papua, Bang. Oh, Papua. Oh, Advent. Nah, tahu nggak sih Kristen Advent bedanya sama Kristen Protestan Abang ini? Tahu nggak? Gak tahu sih, Bang. Oh, belum tahu. Iya. Yang aku denger sih bener nggak sih ngaman babi kalau Kristen Advent gitu. Dia juga sunat. Betul nggak? Iya, Bang. Kayaknya Ada gitu nggak sih, pernah Bang. dengar nggak? Iya, kayak mungkin soalnya saya nggak bisa. Kalau Advent itu begini. Kalau Advent itu begini, Bang. Ini model lembut ya. Tadi tuh karena dia menghujat, ya aku nggak suka kalau dia menghujat ya. Aku balas dulu. Kalau orang baik-baik kita juga berdiskusi dengan baik ya. Nah, di Matius 5, coba kamu baca, Bang. Matius 5:19. Ini yang dijalani Advent ya. Ini yang diimani Advent. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Bisa saja neraka. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Artinya, bapak-bapak pendeta atau siapapun ya yang menyampaikan menyalahi hukum-hukum Taurat, mengurangi hukum-hukum Taurat, dia akan menduduki tempat terendah atau neraka. Tapi kalau dia mengajarkan hukum Taurat dengan segala perintah-perintah di dalam hukum Taurat, maka ia akan di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ya, Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Advent itu dia mengikuti hukum perintah hukum-hukum Taurat. Dia Sabat, dia tidak makan babi, dia sunat. Udarni kan? Udarni Advent. Tetapi ingat, kalau dia taat dengan hukum-hukum Taurat, otomatis dia mengingkari pernyataan Paulus. Apa kata Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan tidak seorang pun dibenarkan kalau melakukan hukum-hukum Taurat. Itu kata Paulus, tidak seorang pun. Ya, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus atau menghilangkan. Maka dia menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini ajaran Paulus, bertentangan dengan yang disampaikan Yesus di Matius tadi. Jadi makanya teman-teman Kristen Advent, dia ikuti ini Matius 5. Teman-teman Katolik Protestan tidak mengikuti, malah mengimani Paulus. Kenapa kata Paulus? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Itu Paulus ya yang ngomong ya, Bun? Iya, makanya dilema nih teman-teman Kristen, dilema kasihan. Di data berapa, Bun? Lupa aku sih. Bun, di data berapa? Itu di Efesus ya. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jiraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma yang baik hati dan cerewet. Bang Ustadz Alif, udah diduluin. Abang Wan B ya,
Iya, R7, Diraya. R7. R7 ini Padahal calon yang Diraya. mualaf, Bunda. Bunda, yang lembut. Diraya. Ya, Bunda, silakan lanjut. R7 ini calon mualaf, Bunda. Iya. Masya Allah. Diraya bentar dong, Or- Diraya. Aku ngobrol dong sama kamu sebentar. Iya, Diraya, Silakan. iya. aku tuh merasa seneng dan bahagia banget ya waktu itu kemarin sempat debat di rumah aku ya kan. Tahu-tahu sekarang Iya. udah menjadi saudari muslimku, Masya Allah. Oh iya Lanjut, dong. silakan. Iya. Iya, iya. Lanjut, Diraya. Iya. Enggak sih, saya duduk di sini aja dengar ceramah. Heeh. Oh, Ya biar dapat ilmu juga ya kan. siapa tahu Kalau ada yang siapa bertanya, tahu. kalau Pak Ustadz sama Bunda Rama menjawab kan itu jadi ilmu juga buat saya kan dengar gitu. Oke, gini aja Diraya, aku aja yang nanya. Jadi biar orang-orang Kristen yang juga dengar, ya kan? Iya. Sempat saya ya namanya keajaiban juga ya dari Allah datangnya ya kan. Hidayah juga datang dari Allah. Kemarin kita Iya. masih berdebat tentang namanya agama Kristen dan Islam. Sekarang Diraya sudah memeluk Islam dan itu terjadi di roomnya Diraya sendiri. Jadi apa yang mendasari? Saya juga nggak nyangka gitu ya kan. Maksudnya Iya. Bentar kemarin Diraya, itu aku kan. belum kelar ngomongnya. Oh iya lanjut. Jadi apa yang mendasari ini bukan akal-akalan aku sama Diraya ya. Ini ya di bawah ya saksi ya. Aku sama Diraya ini baru ketemu lagi di sini. Ya Diraya. Ini bukan akal-akalan enggak. Ya. Jadi apa yang mendasari Diraya itu kepada agama Islam gitu Diraya. Silakan. Begini ya. Ya tentang agama Islam ya. Kan awal itu saya bertanya itu kan tentang sirah nabawiyah ya. Terus karena kan saya lihat postingan itu ya kan, kenapa dia nangis gitu laki-laki kan, kalau laki tuh air matanya keras, tapi kalau sampai nangis itu berarti kan ada sesuatu dan lain hal. Terus itu saya belum tahu juga isinya apa, tapi sudah diceritakan kan itu isinya tentang sejarah junjungan Nabi Muhammad. Tapi saya belum baca sih itu bukunya, belum sempat gitu. Nah terus tentang dosa itu, tentang dosa itu kan kalau di dalam Kristen kan ya seperti kita tahu lah, sudah berulang kali sih saya sampaikan ini. Dosa itu kan kalau di dalam Kristen kan sudah ditebus ya. Sudah ditebus, sudah pasti ada jaminan keselamatan, apalagi kalau orang yang udah dibaptis gitu ya kan. Pasti kan sudah namanya sudah tercatat di buku kehidupan. Begitu. Jadi pasti mati selamat gitu ya kan. Kalau meninggoy selamat gitu. Udah pasti ada jaminan keselamatan gitu. Tapi kan saya pikir lagi gitu ya kan, kalau di dalam Kristen ya kan kita sebut Allah itu kan Allah ya. Allah itu kan suci gitu. Di dalam Kristen ya kan Allah itu suci, kudus gitu. Dia nggak bercampur dengan orang-orang yang berdosa gitu ya kan. Dia suci, kudus. Nggak mungkin orang berdosa gitu ya kan, terus tiba-tiba meninggal gitu ya kan, terus langsung masuk surga itu kan nggak gimana gitu, nggak mungkin gitu ya. Saya pikir di situ gitu loh, karena kan kebanyakan teman-teman Muslim itu kalau naik ke Komal Kristen pasti bertanya dosaku ditebus gitu. Jadi saya pikir juga di situ gitu loh. Saya ini berdosa banyak gitu ya kan, apalagi kalau melihat kehidupan saya itu dulu itu aduh. Saya nanti nikah ini baru ada perubahan sedikit gitu. Tapi saya bersyukur karena sekarang saya sudah menurut saya nih, nggak tahu ya kalau menurut teman-teman Kristen yang lain, kalau menurut saya sekarang saya sudah berada di jalan yang benar, tidak menyekutukan Aku Allah merinding ya, nih dan beneran. tidak Aku merinding beneran kamu. Iya, tidak menyekutukan Allah dan tidak menduakan Allah ya. Jadi saya percaya kepada Allah gitu ya, satu-satunya Tuhan dan juru selamat gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya percaya.
Jadi ya itu saya pikir di situ gitu dosa gitu. Nggak mungkin orang berdosa ini langsung meninggal gitu, langsung masuk surga gitu. Pasti kan dosa itu kan diperhitungkan gitu. Nah makanya saya bertanya sama teman-teman saya yang penginjil, pendeta, apologet juga bertanya gitu. Tapi kan jawabannya muter-muter gitu. Kita kan udah dijamin gitu ya kan masuk surga, udah dibaptis, nama kita udah tercatat di buku kehidupan ketika meninggal. Pasti kan ada jaminan keselamatan itu gitu, tapi itu bertentangan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab ya, seperti di Yohanes 5 ayat 30, seperti di Matius 7 ayat 21 sampai 23 gitu kan. Bahkan orang yang berseru kepada nama Yesus pun itu tidak dijamin gitu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan akan diselamatkan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di ayat 22 juga begitu ya. Jadi 21 sampai 23 di ayat 22 juga dikatakan begitu ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku di ayat 22 pada hari terakhir itu banyak orang yang akan berseru kepada aku ya Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami mengusir setan demi namamu, dan bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya pada waktu itu Yesus Kristus itu ya, itu di Alkitab ya, akan berterus terang kepada mereka ya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Nyalah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan," begitu. Nah, seperti yang kita tahu kalau di dalam kekristenan itu ya kan, orang yang dikaruniai mengadakan banyak mujizat ya, sering berseru kepada nama Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus ya. Itu orang-orang itu semua itu kan sudah pasti orang-orang itu sudah dibaptis lah ya kan. Kan orang Kristen kan rata-rata begitu kan, udah dibaptis dan nama mereka juga udah tercatat di buku kehidupan di surga. Tetapi kenapa di ayat 23 di situ Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau. Hai, nyalah daripadaku, hai sekalian pembuat kejahatan. Berarti itu kan kontradiksi gitu loh ya. Berarti nggak ada jaminan ya, sudah pasti dosa itu ditanggung masing-masing begitu. Oke. Berarti kesimpulannya kitabnya maaf ya. Ya kalau di dalam 11, Islam kan sudah saya banyak pernah ya. bertanya kan. Iya, kalau di dalam Islam kan saya sudah pernah bertanya ya kan. Itu dosa itu diperhitungkan gitu ya, amal baik gitu ya kan. Kalau di dalam Kristen itu mengasihi kasih itu diperhitungkan gitu ya kan. Kalau dalam Islam itu amal baik itu diperhitungkan dan dosa itu pasti diperhitungkan gitu. Tetapi di situ Allah memberikan keselamatan sudah pasti, karena poin yang paling penting yang saya dapat di dalam Islam adalah ya Allah tetap berpihak kepada orang-orang yang beriman kepadanya, karena poin yang paling penting umat-umat Islam ini tidak menyekutukan Allah dan tidak menduakan Allah. Itu poin yang paling penting, karena di dalam Kristen juga Allah itu pencemburu. Ya, kalau di dalam Islam Allah itu pencemburu juga ya. Jadi Allah pencipta langit dan bumi ini sudah pasti murka. Sudah pasti tidak berkenan kepada orang-orang umat-umat ya yang dia ciptakan ini ya, tidak menyembah dia Allah yang satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, malah menyekutukan dan menduakan dia, sudah pasti murka, tidak berkenan begitu. Itu sih poin yang paling penting yang saya dapat di dalam Islam, yang saya imani sekarang gitu. Dan saya percaya itu. Oke. Itu di Raya Mas ingat kan kalau namanya ada kalimat tauhid di kitabnya orang Kristen, tahu kan ya di mana? Di Raya. Tahu nggak? Tauhid, iya. Enggak. Hidup yang kekal itu di surga itu mengenal engkau satu-satunya Allah. Iya. Iya tahu. La ilaha illallah. Itu udah Yesus adalah jelas nabi memang. utusan. Kalau sebenarnya kalau makanya kadang yang di situ tuh dibalikin, dibolak-balikin. Iya, Bang Christian, assalamualaikum, kamu pakai nama Kristen kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Christian Prince. Waalaikumsalam. Namanya Bang Rian.
Iya bang, namanya ria. Bang R7, boleh sedikit abang Siap, bernarasi boleh. tentang pernyataan dari Mbak Diraya, silakan. Silakan. Ini apa tuh? ya maksudnya bukan pernyatinya, ada yang mau dinarasikan tentang pernyataan dari Diraya tadi, narasi dari Diraya. Suaraku kecil apa gede ya, Bang Christian? Ya, enggak bang. Gede kalau agak kecil bang. Iya enggak kecil. Iya agak kecil. Tapi kalau dibesarin aman kok. Oh, enggak, ini mode lambat. Kalau dengarkan ya, nah itu mode kenceng. Nah, ya silakan, ini mode halus nih, mode halus. Silakan Bang R. Nggak ada tanggapan. Nggak ada, udah. Oh, jadi setuju ya. Kalau Yesus hidup yang engkau itu mengenal engkau. Ya, oke Bang. Tadi Mbak Diraya itu kan menceritakan tentang hari akhir yang dimana hari penghakiman untuk umat-umatnya yang punya umat ya. Artinya di sini Yesus juga punya umat, atau Nabi Musa juga punya kaum, atau Nabi Muhammad juga punya umat-umatnya di situ. Jadi di situ jelas ya, kalau seorang nabi pasti punya pengetahuan dan penglihatan bahwa siapalah umatnya, kan gitu. Nah, pada hari itu Yesus juga akan menghakimi, di mana yang sudah dibacakan tadi di Matius 7 sampai 21 sampai 23. Kemudian Rasulullah juga sama. Di mana umat Rasulullah yang mana umat-umatnya pernah bersolawat kepadanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau yang lainnya, maka juga akan mendapatkan keselamatan. Di situ insya Allah ya, kami umat muslim yakin dan percaya bahwa orang yang sebiji sawi saja pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah akan selalu berdoa, bersujud kepada Allah, memohon untuk menyelamatkan umatnya. Artinya di situ ketika nanti di hari kiamat kita dihakimi, di situ akan diselamatkan oleh Allah atas permohonan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu sangat sinkron sekali dengan penghakiman Yesus terhadap umatnya. Nah, di situ memang kontroversi sekali ya, atau yang boleh dibilang orang yang paling terkemuka ya, ketika di dunia saja menjadi bahan pembicaraan tentang Nabi Isa atau Yesus ya, bahwa dia itu adalah orang yang dituhankan. Maka di situ nanti beliau akan mengatakan, barang siapa yang bernubuat demi namaku, ya kan, mengusir setan, mengadakan mukjizat, maka Nabi Isa sendiri atau Yesus di situ akan berkata, akan memilih siapa yang pantas untuk masuk surga dan mengikuti aku, seperti misalnya murid-muridnya, kan gitu. Kalau yang bermukjizat demi nama Yesus tapi tidak mengimani atau tidak menjalankan kehendak Bapaknya, ya kan, kehendak Bapaknya dalam hal ini Allah, maka Yesus akan mengusirnya. Enyahlah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Itu sangat bagus sekali dengan kalimat syafaat yang ada di dalam Islam, Mbak Diraya. Dan yang menambahkan sedikit, mungkin ini pengetahuan buat orang-orang Kristen yang ada di bawah. Silakan. Setuju. Ya, kalau kita kamu setuju mau syahadat apa setuju aja? Jalan mualaf itu bang. Jalan ya Allah ya, amin ya Allah. Ya, kalau kita baca lihat di 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 7:14. Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Artinya Allah itu ya
memberi kita apa ya namanya pilihan supaya kita bertobat gitu loh. Apakah mau masuk neraka apa surga. Jadi kita diberi jalan supaya kalau kita bertobat. Karena kalau selama kita memohon ampunan, maka dia akan mendengarkan, maka aku akan mendengar dari surga. Seperti di dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Di apa namanya, nggak ada tuh cerita bahwa Tuhan yang harus jadi korban gitu ya, karena Iya. dosa bisa diampuni kok. Di mana kemahakuasaannya? Kalau dia yang pemilik surga, dia yang menciptakan surga neraka, tapi untuk memasukkan apa ya umatnya atau manusia, dia harus mati. Dia kan dia pemilik gitu loh. Nggak mungkin dia yang harus mati padahal dia pemilik surga. Misalnya saya punya perusahaan. Untuk memasukkan orang-orang ke perusahaan saya, cukup saya lihat lamarannya, biodatanya, riwayat hidupnya. Saya tinggal ACC, silakan masuk kerja di perusahaan saya. Nggak mesti saya yang harus apa namanya ya, tersiksa gitu loh, atau menyiksa diri. Oh, saya punya perusahaan kok. Sama dengan halnya pemahaman teman-teman Kristen. Bagaimana mungkin Tuhan yang harus mati disiksa, dihinakan, padahal dia pemilik surga. Kan dia maha kuasa, bisa mengampuni. Apalagi di dalam Bible aku pernah baca, kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Bukan ku ampuni ya, Supaya sekalipun ada pun data yang berbunyi, manusia bisa di dunia, Yesus bisa mengampuni dosa. Artinya kita pun bisa mengampuni atau memaafkan kalau kita punya kesalahan kepada, saling memaafkanlah. Karena Allah tidak akan mengampuni kita kalau dosa kita kepada saudara kita itu sesama manusia, dia belum memaafkan kita, Allah tidak akan mengampuni kita. Nah, jadi intinya kalau kita pakai akal, bagaimana mungkin sang pemilik segala sesuatunya yang harus mati supaya manusia ini masuk ke surga. Ya. Kita sudah diberi free will. Kamu pilih mana mau masuk surga apa neraka. Ya kan? Jadi itulah. Sekarang kalau dekat si Diraya wangi ya Bun ya. Udah enggak? Diraya Mas. Alhamdulillah. Diraya, kamu udah belajar apa? Belajar Al-Fatihah udah ya? Udah mulai belajar ya? Belum apa? Nggak apa-apa, belajar aja. Sering dengerin tuh Ya nanti masih dalam apa? proses belajar. Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau ke Belajar. Ternate kan bagus real ya gini ya. Orang-orang yang udah ini. Kalau di sini kan aduh, mayoritas Kristen. Nanti kalau misalnya ada Prof Jonathan itu ya kan, beliau ini orang Kristen tapi sudah nggak percaya Kristen, dia statusnya masih Kristen. Nanti kalau masuk itu pasti justru akan tidak untuk membahas masalah kekristenan karena dia menolak. Bahkan saya lihat sudah 90% itu menolak kekristenan. Cuman dia masih belajar tentang Islam, Quran maupun ajaran-ajarannya masih dipelajari dulu. Belum syahadat sih, mudah-mudahan ya kalau dia sudah mantap mau syahadat itu. Namanya Prof Jonathan. Takutnya ada umat Muslim karena dia masih mengaku Kristen, nanti pertanyaannya menghakimi, takutnya kan gitu. Padahal udah kalau saya lihat sudah Muslim, sudah Islam lah. Cuman belum mengikrarkan diri secara bahasa Arab. Dia sudah mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu Nabi dan Allah itu sebagai sesembahan Muslim. Tapi belum ikrar gitu. Nanti kalau masuk itu nggak ikrar ya. kali masuk. Nah, Bang Ansar. Masnya di room siapa? Nanti kalau masuk ke room siapa saja, mungkin kalau ke sini gitu kan, takutnya kita semua di sini belum tahu. Nama akunnya Prof ya, Prof Jonathan ya. Prof Jonathan ya.
Oh iya, dia sering masuk itu. Hmm. Mm-mm. Halo Bang Catatan Kaki, welcome back my home. Yes. Tadi kemana? Bentar. Tadi Anu, bentar. ada Ah. ngopi sebentar di luar. Oh, ngopi. Iya, iya. Suaraku kecil gede. Ada gak? Bisa dengarkan kok. Iya, tapi gede, kecil ya. Ya, standar lah dari dulu. Standar ya. Dulu emang begini suaraku. Berapa? Tinggal menunggu aja sebenarnya apa namanya Bang Catatan Kaki gitu. Menunggu mengikuti jalan yang benar seperti jalan yang telah ditempuh bersama dengan Tu Cantik Diraya. Gitu lah. Ayo. Gimana? Aku sambil ngerokok ya. Aku ganti profil yang lucu dulu. Bang Catatan Kaki. Mau nanya-nanya apa mau ditanya? Saya tuh mau ditanya aja saya. Kalau nanya, kalau saya mau nanya sebenarnya konteksnya mungkin yang lain. Oh gitu. Siapa Bang Christian mau nanya? Bang Christian silakan. Aku mau ngerokok dulu nih, sebentar, bikin kopi. Kaki tanya aja. Injili aja tuh kalau bisa tuh, screen itu lagi. Ya, kau suruh kerja kau malah kabur. Bunda, silakan Bunda. Apa nih? Siapa? Bang Catatan Kaki. Catatan Kaki nih Kristen. Aku ngopi dulu Bun, ntar Bun. Oke. Nah, begini. Seperti yang kalian imani bahwa Yesus itu turun ke bumi untuk mengadakan ya atau apa ya? Karya keselamatan. Dan teman-teman Kristen imani. Yang saya pertanyakan, Tuhan itu kan Maha Kuasa, Bang. Nah, kalau Dia yang harus mati untuk menyelamatkan teman-teman Kristen itu di mana kemahakuasaannya? Silakan. Iya Bun, itu maunya Bunda kan, tapi maunya Tuhan kan seperti itu. Mau apa kita? Di mana itu Bang tertulis maunya Tuhan? Enggak, pernyataan itu kan. Itu. Ya di mana? Pernyataan yang barusan sampean ngomongkan itu gitu kan. Itu analogi saya, Bang. Iya, makanya saya jawab juga seperti itu. Berarti Tuhan mengikuti perkataan saya. Ya. Tuhan saya lebih pintar dari Tuhan ya? Oh, enggak mungkin lah. Nah, kenapa Anda bilang mengikuti saya? Bisa begini, saya sebagai manusia berpikir, Tuhan ini kan Maha Kuasa, ya kan? Iya. Nah, kenapa untuk membebaskan kalian supaya tidak masuk ke dalam kekal di neraka, Tuhan yang harus mati gitu loh. Nah, itu maunya Bunda kan? Mana kemahakuasaannya? Itu maunya pikirannya Bunda. Iya, saya tanya kenapa? Tapi pikirannya Tuhan kan lain gitu. Ya pikiran saya saya seperti itu. Saya tanya kenapa? Iya, nggak bisa saya jawab karena itu kehendak Tuhan kan. Ya di mana dasarnya Anda? Dasarnya Anda berkata kehendak Tuhan itu di mana? Lo peristiwa Yesus itu ya kehendak Tuhan bahwa sudah dinubuatkan. Ya di mana? Di mana itu? Berarti Tuhan apa ini Allah Bapa yang mengirim anaknya sebagai korban atau dia yang membunuh dirinya sendiri sebagai korban? Oh enggak, bukan begitu. Terus makanya jelaskan gimana ceritanya. Ya, saya jelaskan tuh ya. Itu karena besarnya kasih Allah kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, makanya Allah itu hadir sendiri di bumi ini. Enggak begitu bunyinya. Karena begitu manusia kok Allah sih? Enggak seperti itu, bukan Allah. Itu. Bukan Allah sih, Pak. Kok Allah sih? Kenapa? Kok Allah yang jadi manusia? Sejak kapan Allah jadi manusia, Pak? Allah menjelma menjadi manusia.
Oh, aneh Bapak ini apa? Wanes ya? Nggak perlu Bidat kau ya? tanya, kau nggak perlu tanya itu, saya Katolik. Bidat bidat. Penghujatan lu ya. Oh, kok kasar kamu? Aku santai loh. Enggak, penghujatan itu Wanes itu Loh, penghujatan terhadap Allah mereka tuh penghujatan apa sama Allah jadi manusia rendah banget. Jadi Allah mati, Allah disiksa gitu. Allah menjelma menjadi Bidat nih, manusia. bidat nih dia. Weh. Di Raya sabar di Raya adekku. Ya, pelan-pelan. Nggak apa-apa Mas Abi gitu. Kan kita bisa Nggak boleh mengukur gitu juga. Pak, masa Allah jadi manusia. Gitu. Ya kapan Allah jadi manusia? Ada di Alkitab. Beda. Allah bukanlah manusia atau seorang manusia. Aneh. Manusia aja kapan? Jadi temennya Bang Catatan Kaki udah menyatakan kalau Allah Bapa itu sebelum gak bisa jadi Tuhan, gak bisa jadi Yesus. Bidat itu nggak bisa diomongin. Kalau bidat ya bidat aja. Bidat itu emang nggak bisa diomongin. Ya, Jengkel saya kalau bidat-bidat begini. Betul. Jadi kalau memang Bang Catatan Kaki, mengukur nalar Bang Catatan Kaki, oh silakan. Maksudnya gini, Allah atau Yesus itu bagi orang yang mulia, apalagi Allah. Allah itu sangat mulia. Kenapa menjadi manusia menjadi tidak mulia, itu yang dimaksud. Maka Anda sudah menghinakan Allah. Itu yang pertama. Ya itu konsep kalian, silakan sekalian pakai gitu kan. Ya Anda Gitu. berarti mengkecilkan Kalau Tuhan. kami keyakinan saya Katolik, ya itu ajarannya. Allah menjelma Katolik nggak begitu, Katolik nggak begitu, Katolik nggak begitu, Katolik dari mana begitu, Katolik nggak begitu. Silakan kau jelaskan kalau kau lebih tahu dari saya tentang Katolik. Katolik itu kan Yesus Kristus itu kan bilang anak Allah, putra Allah. Kenapa kamu bilang Allah yang menjadi manusia? Nanti Ade dari dia Raya itu nanti urusannya. Jadi Allahnya ada berapa dong? Begitu. Makanya memahami Allah itu harus utuh. Gitu. Ya, jangan istilah-istilah hanya penyebutan apa segala macam itu yang kamu persoalkan. Aduh, itu. Iya, tapi kalau penyebutan kayak gitu sih itu udah merendah banget, Pak. Masa Allah jadi manusia, Allah disalib, Allah mati gitu kan? Allah menjadi manusia gitu. Itu. Mana Bang Catatan Kaki datanya, coba aku mau dengar. Ada banyak. Nenen. Berarti Allah nenen, Pak ya. Kalau kita baca kita banyak sekali Mas Abi. Jangan di mana. Dia akan membawa Yohanes 1 ayat 14, tapi di situ firman menjadi daging, bukan menjadi manusia. Nah, dalam hal ini Allah berfirman ketika Allah mengucapkan kalimatnya sehingga apa yang dia inginkan menjadi manusia ya menjadi manusia. Termasuk Anda, Bang, bukan cuman Yesus. Kalau ini dirujuk ke daging atau manusia. Kalau saya Anda dengan Yesus ya beda lagi gitu. Sama lah seperti kita mengakui ini ciptaan Allah kan? Benar nggak? Kita Anda mengaku ciptaan Allah atau ciptaan Yesus? Enggak, ciptaan Anda Allah. Ciptaan Allah. Yang disembah siapa? Dengar dulu. Sama kan saya, Mas Abi, Anda, Bang Ansor, sama-sama kan mengaku sebagai ciptaan Allah kan? Betul. Nah, Anda ciptaan Allah yang disembah siapa? Tapi kita saya, Mas Abi, Bang Ansor tidak sama dengan Yesus. Itulah seperti itu. Nah, kalau kita sama, kalau kita mau berpikir lagi secara logika, kita ini kok mengaku sebagai ciptaan, sementara kita ini tidak diciptakan tapi melahir melalui hubungan biologis antara orang tua kita, gitu kan, bapak mama, gitu kan. Ya seperti itu, jadi beda gitu. Bang, Anda tadi awalnya mengaku ciptaan Allah. Anda menyembah siapa? Allah atau Yesus? Menyembah Allah. Allah, Yesus siapa? Sebentar, Bang Ansor, sebentar. Persamaan tahu nggak Bang Catatan Kaki? Persamaan saya tahu nggak? Gimana Mas Abi? Saya tanya. Pertanyaan saya, persamaan saya sama kira-kira nggak? Kira-kira. Putus-putus Mas Abi, gimana? Sama persamaan saya sama Yesus ada nggak? Oh, persamaan sampean dengan Yesus? Iya, ada nggak? Kira-kira. Oh, ada dong. Di mana?
Mas Abi punya mata dua, Yesus punya mata dua. Itu. Yesus bernapas, Mas Abi bernapas, saya juga bernapas, gitu kan. Itu. Ya, seperti itulah. Catatan yang pentingnya sama-sama. Ini aku sebelum aku ngomong halus saya. Sama-sama dilahirkan dari Bunda Maria, betul? Sama-sama dilahirkan dari seorang ibu. Gitu loh. Yang lain ya. Silakan. Silakan Bang Onser. Tadi Anda kan mengatakan ciptaan Allah. Saya juga ciptaan Allah, semua di sini ciptakan Allah. Nah, sekarang yang Anda sembah siapa? Katanya Allah. Terus Yesus siapa itu? Oke, kita sekarang ngomong tentang Yesus ya. Oke, Yesus itu sebenarnya itu Allah itu sendiri sebenarnya tuh. Yesus. Nah, itu ada ya. beberapa Allah jadinya. Oke, ya sabar dulu kawan, gitu ya. Gitu. Makanya nanti mengapa saya bilang itu Allah. Berarti ada ciptaan Yesus. Jangan dulu berarti, dengarkan dulu. Kalau kamu tidak setia untuk mendengarkan, maka terputus-putus lah itu.